dia 6 hal yang harus kamu lakukan dalam membangun personal branding. 1. Tentukan value proposition. Langkah ini akan memakan waktu paling lama dan pemikiran paling dalam dibandingkan langkah-langkah lainnya. Menentukan value proposition berarti memutuskan janji apa yang kamu tawarkan dari diri kamu kepada publik. Value proposition merupakan hal yang membuat orang memilih kamu dan bukan yang lain. Kunci dari value proposition sendiri adalah memisahkan kamu dari para kompetitor. Kebanyakan orang memilih menonjolkan satu atau dua dari banyak potensi yang mereka punya. Namun, jika value proposition kamu tidak cukup unik, kamu bisa ciptakan added value. Added value ini tentu harus dibuat sejalan dengan kebutuhan customer, bukan hanya sekedar unik. Meski kelihatannya sangat berpusat pada diri sendiri, menciptakan value proposition justru lebih baik diawali dari mengidentifikasi target pasar. Inilah yang akan membuat kamu mampu mengidentifikasi kekuatan yang mana dari diri kamu yang paling relevan dengan permintaan pasar. 2. Ciptakan dan audit kehadiran online. Dengan terciptanya value proposition, berarti kamu sudah memiliki senjata untuk ditunjukkan secara online. Presensi online ini harus berfokus pada siapa kamu dan apa yang kamu tawarkan. Secara umum, kamu bisa menggunakan media sosial atau website pribadi. Bicara mengenai media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, ataupun LinkedIn, yang harus kamu sasar adalah konsistensi. Segala hal dari mulai gambar hingga deskripsi harus konsisten pada value proposition dan target market kamu. Ketidakkonsistenan merusak brand yang kamu bangun dan merusak kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Sedangkan untuk website, kamu mungkin bisa berkonsultasi dengan ahlinya untuk menemukan desain dan warna yang paling sesuai dengan value proposition kamu. Membangun website memang menelan biaya, namun ini akan menjadi investasi jangka panjang sebagai bagian dari strategi branding yang tidak boleh sampai kamu kacaukan. 3. Asosiasikan diri kamu dengan brand besar. Mungkin kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang melakukan personal branding. Kadang nama kita tenggelam di antara banyak orang hebat atau perusahaan besar lain yang memberikan benefit sama seperti yang kamu tawarkan. Jika ini terjadi, maka kamu bisa mengakalinya dengan mengasosiasikan diri. Jika kamu pernah bekerja di sebuah perusahaan besar atau mempublikasikan karya di media yang memiliki reputasi bagus, masukkanlah itu pada situs personal kamu. Setiap kali kamu berhubungan dengan brand besar yang dikenal, jangan takut untuk mengambil manfaat dari sana. 4. Go offline. Meski online branding adalah cara yang paling ampuh dan paling besar jangkauannya, bukan berarti hanya itu yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah lupakan branding offline. Hal ini penting, terutama jika market kamu berada di area geografis yang spesifik. Metode offline memudahkan kamu untuk membuktikan apa yang kamu janjikan secara online. Contohnya, jika value proposition kamu adalah peduli akan lingkungan, maka buktikan itu dengan membuat gerakan penanaman mangrove bersama dengan masyarakat agar apa yang kamu klaim terbukti secara nyata. Artinya, ada aksi nyata dari apa yang sudah kamu janjikan. 5. Bagikan gagasan kamu. Salah satu aspek yang paling penting dalam branding adalah konten. Metode ini memberikan kesempatan untuk menyuarakan opini kamu dan menunjukkan pengetahuan yang kamu punya. Kamu bisa memulainya dengan menulis di website atau blog dan melakukannya secara konsisten dengan menyediakan konten-konten informatif yang relevan dengan industri yang kamu targetkan. Kemudian bagikan konten yang kamu buat ini di situs sosial networking kamu. Langkah selanjutnya, kamu bisa mengajukan gagasan atau tulisan kamu ke situs besar dan publikasi online. Jika kamu dipercaya menjadi kontributor, pemikiran kamu bisa membuat kamu menjadi leader di industri. 6. Konsisten. Terakhir, kamu harus melakukan semuanya dengan konsisten. Personal branding bukanlah sesuatu yang hanya tampak di permukaan, tapi juga harus kamu terapkan secara konsisten dalam kehidupan kamu, terutama secara profesional. Perubahan sekecil apapun bisa membingungkan target kamu dan menunjukkan bahwa kamu tidak relevant. Pegang teguh branding kamu dengan konsisten dan lihat apa yang akan terjadi. Karena konsisten inilah salah satu hal penting dalam membangun sebuah personal branding. Konsisten harus dilakukan terus-menerus.
Tidak boleh hanya di awal saja, atau di tengah, bahkan di akhir-akhir saja. Nah, sudah kebayang ya apa itu personal branding? Mulailah detik ini untuk membuat branding kamu masing-masing. Supaya apa? Supaya kamu lebih cepat sukses dalam bisnis apapun.